yang mempengaruhi korosi, dan yang terakhir bagaimana cara mencegah terjadinya korosi. Hari ini kita akan belajar tentang korosi. Kalian sering mendengar kata korosi? Nah, apa itu korosi? Berkarat, benar sekali. Korosi adalah perkaratan. Karena perkaratan banyak kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak? Di lingkungan sekolah banyak sekali terjadi perkaratan. Umumnya di pagar sekolah juga ada perkaratan. Lihat waktu ini berkarat kan? Nah, di mana wujud aslinya, wujud semulanya berbeda dengan wujudnya sekarang. Nah, sekarang berwujud seperti apa? Seperti paku. Iya, seperti paku. Apa yang berubah? Ada angkat tangan. Coba kita tolong angkat tangan. Apa yang berubah dari si paku ini? Warnanya. Silakan angkat tangan. Dia semula merah menjadi kuning-kuning karat. Ya, benar sekali. Berubah menjadi bentuk karat ya. Nah, di sini berarti tampilannya berbeda kan dari bentuk awalnya. Kemudian juga akan terhambat juga fungsinya. Misalnya kalau yang banyak terjadi perkaratan itu biasanya kita tidak menggunakannya lagi. Ya. Kemudian paku ini juga mudah sekali rapuh. Sama kalau kita yang hati-hati pasti rapuh. Kemudian juga paku ini mudah keropos biasanya kalau kita gunakan lagi. Oke, ada semua. Untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan korosi ini, kakak punya LPD. Nah, di sini akan kalian jawab bersama kelompok kalian. Tujuannya itu supaya kalian lebih berinteraksi lagi dalam kelompok kalian, kemudian meningkatkan kerjasama antara kalian juga. Nah, di sini akan kalian jawab selama 20 menit. Nih, lihat kompetensinya supaya bagus. Jangan kasih. Oke, waktu untuk menjawab LKPD sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan terkait LKPD-nya. Kelompok 1, siapa nama kelompoknya? Koronati. Oke, nama kelompoknya Koronati. Silakan maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Oke, minta tolong perhatiannya. Untuk kelompok lain silakan ditanggapi. Misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan kepada kelompok 1. Ataupun mau ditanggapi ataupun mau dilengkapi silakan. Ayo silakan kelompok 1, kelompok. Nama kelompoknya apa? Koronati. Oke, silakan kelompok Koronati untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Koronati akan mempresentasikan hasil perundingan kami pada pertanyaan nomor 1, yaitu pada gambar di atas ini, maksudnya yang gambar. Silakan dilihat gambar pada lembar yang kedua ya. Ada gambar paku. Adik, Benda ini merupakan benda yang termasuk pada yang diisi dengan senyawa Fe. Bagaimana perbedaan antara kedua gambar tersebut? Kita lihat pada gambar pertama, yaitu ini. Lihat gambarnya. Ini itu paku yang belum mengalami korosi atau paku yang masih baru. Di mana di sini fungsinya itu masih bagus, warnanya juga menarik, terus masih bisa kuat untuk dipaku pada bangunan-bangunan kan, masih kuat kan? Ya. Terus ini gambar kedua, kalian bisa lihat ini paku apa? Berkarat. Ya, ini paku berkarat. Ya. Nah, di sini itu dari segi warnanya saja sudah tidak menarik, terus kemampuannya untuk memaku. Kemampuannya itu untuk memaku juga tidak memungkinkan. Mungkin saja pada saat kita memaku paku itu pola, terus pengok mungkin. Nah, terus di sini paku yang kedua ini itu sudah mengalami korosi, guys. Korosi karena
sehingga menjadilah zat yang baru dari zat Fe2 menjadi Fe3. Ya. Zat yang baru menjadi zat yang Lama baru. kenal nih. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Dari jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 1 mungkin ada jawaban dari kelompok lain? Enggak ada ya? Sudah bagus ya? Ya. Silakan kelompok 1 duduk di Boleh pulang. Sekian dari kelompok Koronatif. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Japlas akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa itu korosi serta apa yang berbahaya menyebabkan terjadinya korosi. Gue diam. Perkenalkan masing-masing anggota juga. Ya, silakan. Diperkenalkan, nama saya Fadia Saminah. Bisa dipanggil Fadia. Dan nama saya bisa Dara Fitri. Saya sendiri Priadi Desa Fitri. Saya ini Widiasti. Langsung saja pada intinya. Oke, jadi presentasikan. Jadi, korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks, yaitu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Yang lalu, penyebabnya adalah air dan kelembapan penyebabnya adalah air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit asam atau garam. Contohnya air hujan banyak mengandung asam dan air laut banyak mengandung garam. Lalu permukaan logam yang tidak rata. Yang terakhir, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub untuk muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode atau katode. Sekian itu tadi 5 dan sekian bentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan air berair atau lembab dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Sekian itu tadi penjelasannya. Mohon maaf bila tidak jelas. Sekian. Ya, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kami dari kelompok presentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara untuk mencegah korosi pada benda-benda yang ada di gambar. Oke, lihat gambar yang ada di LKPD kalian adik-adik. Kelompok 1, kelompok 2 silakan dilihat. Gambar pertama itu cara pencegahannya itu kayak sering-sering ganti jet. ya. Gambar pertama itu gambar apa? Pagar Pagar. Silakan. Terus sering-sering di-share terus. supaya tidak mudah berkarat. Ya. Kau mengarah tai. Terus gambar keduanya itu kita bisa sering-sering oleskan oli atau ganti oli supaya rantainya itu kayak Supaya rantai tidak berkarat. ya, dan kalau oli itu kan sulit menyatu dengan air jadi Ya. terus kalau misalnya mau oli sepeda apa namanya rantai sepeda motornya itu awet, kombainya tidak digunakan untuk motor di pantai biar Benar. Oke, silakan untuk yang ketiga gambar apa, Dek? gambar jembatan. Oke, gambar jembatan gantung. Ini untuk mencegah korosi itu bisa diganti catnya dengan cat yang berkualitas dan dapat juga kita lapisi dengan pelumas untuk menghindari kontak dengan oksigen. Ya. Terus yang keempat
Gambar tower. Ya, gambar tower smartphone. Ini bisa juga dicat dengan melapisi dengan pelumas untuk menghindari kontak dengan oksigen, dan perlindungan katolik yaitu dilapisi dengan logam pencegah karat seperti tembaga. Oke, sudah. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan dari kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Apresiasi dulu untuk kelompok 3. Hasilnya sudah luar biasa sekali. Oke. Untuk semuanya, kalian sudah luar biasa. Kalian sudah menyelesaikan diskusi dengan baik. Silakan apresiasi dulu untuk diri kalian sendiri. Baru sama paku yang lama. Di sini sudah kalian tahu bedanya ya. Yang pertama itu belum mengalami perkaratan, yang kedua sudah mengalami perkaratan. Nah, di sini fungsinya juga yang paku baru pasti sudah memiliki fungsi yang sangat bagus dibandingkan dengan fungsi yang kedua dari paku ini. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan korasi? Tadi sudah disampaikan dengan bagus oleh kelompok 2, di mana korasi itu adalah suatu proses oksidasi oleh logam-logam yang kemudian akan membentuk senyawa baru, dihasilkan oleh senyawa baru yang biasanya kita tidak inginkan, yaitu perkaratan, yang merupakan suatu senyawa yang dihasilkan. Nah, di sini penyebab terjadinya korosi. Yang pertama pasti ada air. Ya. Misalnya air hujan. Air hujan itu asam atau basa? Asam. Nah, di sini berarti faktor yang pertama itu adalah pH asamnya. Nah, semakin tinggi pH asam yang terjadi, maka semakin tinggi pula terjadi korosi yang ada pada besi. Nah, kedua itu ada tadi dijelaskan elektrolit. Contoh elektrolit itu adalah garam. Nah, kalau misalnya kita masukkan paku ke dalam garam, maka paku itu akan mengalami korosi. Mempercepat terjadinya korosi kalau yang garam. Terus yang ketiga tadi ada apa? Jembatan. Yang ketiga tadi ada permukaan logam yang tidak rata juga menyebabkan terjadinya peningkatan untuk korosi. Ada juga lagi terbentuknya sel elektrokimia. Ada juga lagi nih, yang satu itu suhu. Iya, suhu. Nah, semakin lembab suatu suhu atau udara, maka semakin mudah untuk mengalami korosi pada logam tersebut. Nah, itu saja faktor-faktornya. Ini yang pertama kita lihat di gerbang sekolah. Nah, untuk mencegah terjadinya korosi itu kita akan mengecat biasanya. Karena di sini yang akan dioksidasi pertama itu adalah catnya, baru yang besinya. Yang kedua, dulu kalian pernah punya sepeda pas SD? Pernah ya, sering terjadi perkaratan. Kemudian bapak kita biasanya memberikan oli pada rantai sepeda. Sebelum memberikan oli dia malu. Untuk Nah, yang ketiga jembatan. Kita lihat pada jembatan ini biasanya diolesi cat terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya korosi pada jembatan. Nah, ini yang keempat itu tower smartphone biasanya juga akan dicat untuk mencegah